Yang perlu diperhatikan dalam berkolaborasi menggunakan GitHub adalah membuat sebuah branch. Nah, di sini saya akan mencoba membuat branch menggunakan repository KPPL. Dan dalam repository KPPL terdapat default branch. Di dalam semua repository GitHub terdapat default branch, yaitu branch master. Nah, di dalam branch master ini kita dapat mengupload file-file tertentu. Nah, di repository KPPL ini kebetulan sudah terdapat beberapa file. Nah, di sini jika kita ingin membuat branch baru, caranya gampang. Kita cuma perlu mengetik nama branch yang akan kita buat, dan kita cuma perlu klik create. Setelah kita klik create, maka branch yang baru, yaitu branch coba di sini akan muncul. Nah, di sini isi dari branch coba itu sama dengan isi dari branch master. Namun bedanya jika kita melakukan perubahan atau kustomisasi pada branch tertentu, maka branch yang lain tidak akan ikut terpengaruh. Nah, kita coba. Di sini saya mengaktifkan branch coba dan saya akan mengedit file readme. Nah, di sini kita klik edit. Kemudian kita coba tambahkan beberapa kata tertentu. Setelah itu kita commit changes. Nah, di sini di branch coba sudah terdapat perubahan, yaitu sebuah update readme. Nah, tapi jika kita masuk ke branch master, nah di branch master itu tidak terdapat perubahan apa-apa. Jadi di situ perbedaannya ketika kita membuat sebuah branch baru, maka walaupun kita terdapat di dalam repository yang sama, namun jika kita melakukan perubahan pada branch tertentu, branch yang lain tidak akan terpengaruh. Pull request adalah sebuah masukan untuk memperbaiki suatu kode yang dianggap salah oleh orang lain ataupun kita. Kita ambil sebagai contoh, yaitu pada GitHub. Kita akan melakukan sebuah pull request melalui branch. Ini kita ambil GitHub pilih orang lain. Ini ada aplikasi buku alamat, kita klik. Kemudian kita klik tombol hijau yaitu melakukan pull request. Kita ubah chestnya salah satu, kan ini kan sama master, ini juga master. Kita ubah salah satu sehingga dapat membandingkan dua branch yang berbeda untuk di merge. Kita klik branch yang berbeda, yaitu UI tapestry. Ini kan tidak ada perbandingan, mungkin ya salah. Kita try switching the base. Aplikasi sudah siap untuk di merge atau tersedia untuk di merge. Kita melakukan pull request. Kita dapat meninggalkan komen apa saja yang mungkin sebuah masukan untuk memperbaiki kode tersebut agar dapat lebih baik lagi. Kemudian setelah kita menuliskan sebuah komen, kita dapat mengirimkannya dengan klik tombol create pull request. Di sini ada contoh, ada pada aplikasi buku alamat ini ada konversasi, yaitu sebuah masukan dari orang lain, ada commits, dan ada perubahan file yang telah diedit oleh pemilik GitHub atau pemilik akun utama dari GitHub yang berasal dari masukan oleh orang lain akan kode kita yang mungkin dianggap salah. Oke, sekarang saatnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk
involving people with pull request. Oke, pertama saya buka dulu story-nya, pull request, new pull request. Seperti ini, new pull request. Saya masuk aja di sini, add William, misalnya. Seperti ini caranya, lalu komen seperti itu. Nah, itu caranya kita untuk involving people with pull request. Jadi pull requestnya kita kasih add, nah, untuk mengambil orangnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah reviewing pull request. Oke, jadi bagaimana kita melihat pull request ya seperti tadi caranya. Kita kembali lagi ke full CMS nya ini. Oke, pull requestnya. Nah, kita bisa melihat semua di sini. Oke, sekarang adalah commenting on a pull request. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita komen dulu, view pull request dulu 307. Nah, sini kita bisa komen tes seperti ini. Sekarang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memberi warna pada komen seperti emoji dan lain sebagainya. Oke ya, sini adalah cheat sheet-nya, kita bisa lihat. Oke, cheat sheet-nya plus, putih, smiley, plus, kiss. Nah, saya akan mencoba smile di sini. Smiley cat, komen. Nah, muncul di sini. Ya, di sini Tori. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang buku Introduction to GitHub. Di sini saya akan melanjutkan ke bagian testing a pull request. Setelah di bagian sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu pull request dan bagaimana membuatnya. Di sini kita akan membahas tentang testing a pull request. Jadi ketika kita sudah memiliki pull request, sebelum kita mengapprove atau menerima pull request tersebut, maka ada baiknya kita akan melakukan testing terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dibaca di bukunya. Jadi pada saat pull request itu mungkin kita tidak bisa mereview secara visually, tapi kita bisa melakukan download atau copy dari repository yang kita miliki. Nah, jadi sangat penting bagi kita untuk melakukan mengetes terlebih dahulu sebelum kita mengapprove pull request tersebut. Nah, di sini ada sebuah kata di dalam bukunya ini. Make sure that at least one or two people are downloading the code, running a test suite, and maybe doing a little manual testing before approving a pull request. Jadi hal ini diperlukan agar bagaimana supaya pull request tersebut sebelum di-approving sudah dipastikan berjalan dengan baik dan normal sesuai dengan requirement yang ada. Itu tadi adalah penjelasan singkat tentang testing a pull request. Ya, di sini kita akan melanjutkan bahasan kita yang sebelumnya. Bahasan sebelumnya adalah testing a pull request. Ketika pada tahapan ini pull request yang dibuat sudah memenuhi testing atau sudah berjalan sebagaimana mestinya, maka kita sudah yakin bahwa pull request tersebut akan layak atau bisa di-merge dengan directory awal kita, atau bisa dibilang dengan project yang sebenarnya gitu. Di sini kita bisa dibaca di bukunya, when you're ready to merge a pull request, just click
the large green merge pull request button. Langsung aja kita praktekkan ke websitenya. Di sini saya sebelumnya sudah membuat sebuah pull request. Bisa dilihat ini ada update BBB. Di sini saya anggapan bahwa pull request yang dibuat ini sudah flawless testing, atau bisa dibilang sudah layak atau bisa di merge dengan yang ada di branch master gitu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa pada saat kita melakukan atau membuat pull request, maka kita akan membuat branch baru. Nah, di sini bisa dilihat saya membuat branch coba. Jadi di sini saya akan memerge perubahan-perubahan yang ada di branch coba ke dalam branch master tersebut. Caranya sangat gampang. Kalau kita baca di bukunya, hanya cukup menekan tombol hijau ini, merge pull request button. Kita coba, kita klik. Lalu akan muncul halaman atau form confirm. Ini untuk memastikan bahwa merge itu akan bisa kita lakukan gitu. Karena kita sudah yakin tadi, maka kita akan confirm merge. Proses merging dilakukan. Bisa dilihat di sini, maka pull request successful merge and close. Jadi perubahan-perubahan pada file yang ada dicoba tadi akan terimplementasi juga pada master berikut ini, master yang ada di sini gitu. Jadi bisa kita lihat bahwa di branch master ini perubahan-perubahan yang kita lakukan pada branch coba akan diimplementasikan juga pada master. Dan pesan ini menandakan bahwa proses merge itu sudah berhasil gitu. Dan ketika kita sudah melakukan merge, maka branch coba ini bisa kita hapus gitu. Bisa dibaca sini, can be safely deleted. Jadi ini tergantung kepada pilihan kita, apakah kita menghapus branch ini, karena branch ini sudah tidak pengaruh, sudah di merge dengan branch master. Seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, who should merge a pull request. Di sini kita akan membahas tentang siapa sih orang yang seharusnya atau berwenang untuk melakukan merge pada pull request yang sudah kita buat sebelumnya. Kan pada chapter atau subbab bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sih cara merging a pull request. Dan di sini kita akan membahas tentang siapa sih aktor atau orang yang berwenang untuk melakukan pull request tersebut. Kalau di buku ini dijelaskan bahwa dia merekomendasikan orang yang melakukan pull request itu adalah orang yang membuat pull request tersebut sendiri. Jadi I generally recommended that pull request be merged by person who created them. Jadi orang yang membuat pull request tersebut, maka dia sendiri yang memerge-nya. Dan di sini ada sebuah kontradiksi. Many companies have that rule that person who created pull request can merge it. Bisa dibaca di sini. Jadi sayangnya ada beberapa company yang secara sengaja melarang bahwa orang yang membuat pull request tersebut dilarang untuk melakukan merge pull request itu sendiri. Alasannya adalah untuk mencegah orang untuk membuat pull request sesuka hatinya dan memerge dengan proyek aslinya tanpa memperhatikan feedback dari orang yang ada. Jadi di sini bisa dibaca juga, the reason for this is to make sure that someone doesn't just create a pull request and merge it without getting any feedback. Ini merupakan sebuah pendapat yang bagus, tetapi di dalam buku ini dibahas bahwa sayangnya itu bukan solusi yang terbaik gitu. Kenapa itu bukan solusi yang terbaik? Di buku ini muncul argumentasi bahwa orang yang membuat pull request, maka dia juga lah yang paling mengetahui. Jadi the person, bisa dibaca, the person who created the pull request is the person who knows most about it. Jadi ini untuk memastikan bahwa seandainya ketika proses merge itu terjadi sesuatu hal yang tidak terduga, maka orang tersebut adalah orang yang paling mengetahui tentang itu dan paling bisa mengendalikan situasi gitu. Jadi bisa dilihat di sini, just in case it breaks something unexpected. Jadi ketika sesuatu something unexpected terjadi, maka kita bisa memastikan hal tersebut bisa dikontrol atau dikendalikan karena orang yang melakukan merge tersebut adalah seorang yang paling mengetahuinya. Dengan kata lain, dialah yang membuat pull request tersebut.
Nah, jadi dengan alasan seperti itu sang penulis merekomendasikan bahwa orang yang seharusnya melakukan merge pull request tersebut adalah sang pembuatnya sendiri, orang yang membuat pull request tersebut. Tetapi di dalam buku ini juga seharusnya diikuti dengan berbagai kesepakatan yang harus dipenuhi. Misalnya, sebelum melakukan merge a pull request, maka ada beberapa kesepakatan yang dipenuhi. Misalnya, pull request tersebut harus menerima plus 1 sekian dari berbagai anggota tim, atau mungkin sudah di approve oleh anggota-anggota tim yang lainnya, baru orang yang membuat pull request tersebut bisa melakukan merge. Dan itu akan menjawab pertanyaan bahwa who should merge a pull request. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, pull request notification. Nah, di sini kita akan membahas tentang notifikasi yang berkaitan dengan pull request. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa if you create a pull request, comment on one, commit to one, or are mentioned in one, by default you will be subscribed to the pull request. Jadi ketika ada seseorang yang membuat sebuah pull request, atau ada sebuah komen, atau mungkin Anda dimention berkaitan dengan pull request, maka itu akan memunculkan notifikasi di halaman GitHub Anda. Nah, kita buka aja langsung GitHub-nya. Nah, ini adalah halaman GitHub-nya. Jadi ketika setiap aktivitas di sini, misalnya ada orang membuat sebuah pull request, atau ada orang yang melakukan merge, atau mungkin ada juga yang mention nama Anda, maka secara defaultnya atau secara otomatis maka itu akan masuk ke notifikasi di halaman GitHub Anda. Dan mungkin jika Anda tidak tertarik dengan pull request tersebut, Anda bisa mematikan notifikasinya dengan cara mengklik ini, unsubscribe. Nah, jika Anda mengklik tombol ini, maka notifikasi yang berkaitan dengan pull request tersebut tidak akan masuk ke notifikasi Anda. Nah, bisa dilihat sekarang statusnya sudah unsubscribe. Nah, mungkin suatu saat lagi Anda ingin itu masuk ke dalam notifikasi, Anda tinggal klik tombol subscribe. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian terakhir dari saya, yaitu best practice for pull request. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa langkah-langkah atau hal-hal yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan pull request. Yang pertama, create pull request for everything. Di sini dijelaskan bahwa dalam segala hal, meskipun kita ingin untuk fix bug atau add new feature, maka pastikan kita akan melakukannya dengan teknik pull request, yaitu dengan membuat branch baru, kemudian kita buat pull request, baru kita merging into master. Yang kedua, make the titles descriptive. Jadi ketika kita membuat pull request, maka pastikan titlesnya kita gambarkan yang sejelas mungkin, sehingga anggota member kita bisa mengerti apa yang kita kerjakan di pull request tersebut. Take the time to comment. Jadi kita nggak boleh cuek. Jadi kita, meskipun nama kita tidak dimention di dalam pull request tersebut, kita harus memperhatikan, atau kita harus memberikan komen-komen yang positif agar keseluruhan pekerjaan software ini menghasilkan kualitas yang baik. Mention key people. Jika kita ingin mendapatkan sebuah feedback yang bagus, maka kita harus pastikan mention orang-orang penting gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah pull request dan kita ingin mendapatkan feedback yang baik dan tepat, dan mungkin kita ingin mengetahui apakah pull request yang kita buat itu sudah mencapai standar tertentu, pastikan kita mention orang-orang yang penting atau orang-orang kunci. Run the test kita. Jadi ketika kita melakukan pull request, kita harus tes dulu, apalagi sebelum di merge. Yang terakhir, have a clear policy for approving pull request. Nah, di sini dikatakan most company requires that one or two people other the primary author of the pull request review and provide a +1 before the pull request is merged. Jadi ini berkaitan dengan merge tadi. Jadi ada beberapa polisi atau kebijakan sebelum kita melakukan merge terhadap pull request tersebut gitu. Jadi ada orang yang menganjurkan harus mendapat +1 sekian atau berapa, dan itu harus dipastikan karena ketika kita di merge kita akan menyatukan perubahan-perubahan yang tadi. Nah, demikian materi singkat dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Arya Saputri Andini, NRP 521210087. Dalam video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan cara untuk membuat sebuah isu baru
mengelola milestone, dan mengelola label dalam isu tersebut. Oke, langsung saja. Pertama-tama, pastikan Anda telah login ke dalam akun GitHub Anda terlebih dahulu. Kemudian, pilih menu repository. Setelah itu, pilih project yang ada dalam repository yang ingin ditambahkan isu. Nah, seperti contoh, saya memilih project servicesini.com yang telah saya unggah untuk ditambahkan isu. Setelah masuk pada halaman repository project tersebut, kita bisa melihat di bagian kanan menu bar terdapat banyak sekali menu. Langsung saja kita pilih menu isu. Nah, karena belum ada isu yang berstatus open, langsung saja kita buat isu baru dengan cara mengklik tombol new isu yang berwarna hijau. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke dalam halaman membuat isu baru. Di sini terdapat kolom title dan kolom description. Kita diminta untuk mengisikan judul isu pada kolom title dan deskripsi isu pada kolom deskripsi. Isu di sini bisa berupa bug maupun peningkatan fitur atau ide-ide yang ingin kita diskusikan dengan kolaborator lain. Seperti contoh, misalnya kita ingin mendiskusikan tentang bug dalam gagal upload gambar. Langsung saja kita ketikkan judulnya pada kolom judul. Setelah itu kita masukkan deskripsinya. Misalnya adalah gagal dalam mengupload gambar dengan ukuran lebih dari 5 MB. Setelah itu kita klik submit new issue. Nah, sekarang kita telah punya sebuah isu, yaitu gagal upload gambar pada proyek servicesini.com. Selain isu, kita juga bisa mengelola milestone yang merupakan sebuah timeline waktu pada isu tersebut dengan cara memilih menu isu, kemudian kita pilih tab milestone. Nah, untuk membuat milestone baru, kita bisa langsung saja mengklik tombol new milestone. Sama seperti isu, terdapat kolom title dan deskripsi dari milestone serta tanggal dalam bentuk kalender di sisi sebelah kanan yang bisa dijadikan sebagai due date dari milestone tersebut. Oke, langsung saja. Misalkan kita ingin membuat milestone yang berhubungan dengan jadwal pengumpulan kebutuhan atau requirement elicitation. Kita ketikkan requirement elicitation pada kolom title, kemudian pada description-nya kita ingin menambahkan dengan cara interview dengan pihak klien. Mungkin bisa dengan menyebar kuesioner. Setelah itu kuesioner. Setelah itu kita pilih tanggal atau jadwal yang ingin kita lakukan requirement elicitation, yaitu misalkan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret. Setelah memilih tanggal, langsung saja kita klik tombol create milestone. Nah, sekarang kita punya sebuah milestone baru, yaitu requirement elicitation pada tanggal 21 Maret 2015. Oke, sekarang lanjut ke mengelola label. Selain milestone, kita juga bisa menambahkan label untuk mengkategorisasikan isu kita. Untuk menambahkan label baru, kita bisa langsung saja klik new label. Misalnya, kita ingin menambahkan label fitur. Nah, kita juga bisa dapat memilih
warna dari label untuk membedakan satu label dengan label lainnya. Misalnya kita ingin memilih warna kuning. Setelah itu langsung saja kita klik create label. Nah, sekarang kita telah punya label fitur. Selain membuat label baru, kita juga bisa mengelola label tersebut dengan cara mengubahnya atau menghapusnya. Untuk mengubah, kita pilih menu edit. Nah, kita bisa mengganti judul label tersebut. Misalnya kita ingin ganti upload feature. Setelah kita mengubahnya, kita jangan lupa untuk mengklik save change untuk menyimpan perubahan tersebut. Nah, sekarang label tersebut telah berganti nama. Selain itu, kita juga bisa menghapusnya dengan cara mengklik tombol delete. Jika Anda telah yakin ingin menghapus label tersebut, maka pilih delete label. Nah, sekarang label telah terhapus. Oke, kembali lagi ke isu. Untuk mengelola isu baru yang telah kita buat tadi, kita bisa langsung saja mengklik isu tersebut. Nah, terus kita memilih tombol edit comment. Nah, dalam isu tersebut belum ada label, milestone, dan assignee. Assignee adalah kolaborator yang ingin Anda tambahkan agar dapat berdiskusi dalam isu tersebut. Maka dari itu langsung saja kita tambahkan dengan cara mengklik tombol atau mengklik gambar setting. Nah, kita bisa memilih label-label yang dapat digunakan untuk memfilter isu tersebut. Misalnya kita pilih label bug. Oke. Nah, sekarang setelah ada label bug, kemudian kita pilih milestone. Di sini milestone yang bersifat open adalah yang telah kita buat adalah requirement elicitation. Maka dari itu kita pilih requirement elicitation. Terus kemudian untuk menambahkan kolaborator lain, kita dapat memilih kolaborator seperti contoh teman saya, Abbas. Nah, sekarang dapat dilihat bahwa pada isu gagal upload gambar telah ditambahkan label bug, milestone requirement elicitation, dan assignee Abbas. Baik, langkah untuk berikutnya yaitu untuk melakukan komentar atau memberi komentar kepada isu yang diberikan kepada proyek kita. Misalkan di sini terhadap repository yang saya buat KPPL, kemudian terdapat satu isu. Sekarang kita coba untuk memberikan komentar, klik isu, kemudian klik. Kalau misalnya nanti ada banyak isu yang terdapat dalam label ini, pilih salah satu, misalkan ini finish readme. Kemudian untuk memberikan komentar, masukkan pada kotak komentar, leave a comment, berikan misalkan komentarnya bagus, kinerja bagus. Oke. Kemudian untuk submit-nya kita klik comment. Oke. Ini telah tampil komentar yang barusan kita berikan, yaitu kinerja bagus. Berikutnya adalah kita akan memberikan referensi terhadap suatu isu yang diberikan. Misalkan isu tersebut memberitahu bahwa ada kesalahan dalam codingan yang ada pada repository kita. Sekarang kita cek isu yang sekarang ada. Sini ada contohnya, saya buat kesalahan pada readme. Nah, coba kita baca. Nah, di sini ada dibuat judulnya kesalahan pada readme, kemudian hashtag 3. Jadi ini maksudnya bahwa isu itu
referensi numbernya yang ketiga. Kemudian komentarnya terdapat kesalahan pada readme. Nah, sekarang kita akan melakukan referencing untuk memberikan, misalkan kita akan memperbaiki sesuai yang di request, yang diberitahukan pada sini, pada isu. Kita buka pada, misalkan ini, kita buka branch master ya. Kita buka langsung readme. Nah, di sini misalkan yang salah ada, atau kita akan mengubah ini tugas KPPL A tambahan. Kita edit. Nah, sini mungkin kita buat tugas KPPL, kita berubah kelasnya jadi D, kemudian telah diedit. Nah, kemudian kita berikan commit, kita akan mengcommit change-nya, kemudian kita berikan nama dan juga referensi pada file yang kita ubah. Fix misalnya, atau fix, memberikan angka pada referensi yang tadi. Kemudian kita langsung berikan ini telah diedit sesuai dengan isu. Yang kita lakukan commit. Nah, sini ada tulisannya is now fix. Ketiga, coba kita cek yang ketiga. Tuh, yaitu yang tadi sama pada readme stack 3. Terus sampai readme, kemudian kita berikan fix. Stack fix, kemudian hashtag 3. Jadi ini langsung di case-nya di close karena kita udah memberikan kata-kata fix. Jadi setelah di fix ya bisa langsung kita buat tadi sesuai apanya, bisa di fix kan atau close. Itu sesuai dengan tag-tag yang ada pada GitHub. Ya, demikianlah cara untuk memberikan referencing terhadap isu yang diberikan. Yang berikutnya adalah best practice untuk isu. Dalam menu isu itu terdapat beberapa fitur juga yang akan saya contohkan sebagai berikut. Kita buka, kita akan memberikan, kita sebagai kontributor misalkan sini, atau kita sebagai yang mereview untuk repository KPPL ini, kita buka isu dan sekarang kita akan memberikan isu yang baru, new issue. Kemudian masuk ke berikan judulnya. Misalkan kita buat ada kesalahan pada indeks misalnya. Kemudian kita buat terdapat bug atau bug aja, bug pada index.php. Dan kita berikan komennya ada kode program yang kurang tepat. Kemudian kita bisa memberikan label untuk isu ini, yaitu dari settingan label yang terdapat ini kita setting. Sekarang ini kita buat, bisa kita buat label baru atau yang udah ada, misalnya ini kita buat bug, kita bisa berikan bug atau ada yang duplikat atau ini. Bisa juga yang pokoknya sini kita misalkan kita buat beri yang bug. Kemudian setelah dicentang close. Nah, bug sini. Ternyata salah. Yang tadi yang tadi kita berikan labelnya bug. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan milestone. Milestone maksudnya kita berikan dia deadline itu atau gimana nanti biar selesai. Misalnya kita buat selesaikan bug pada indeks. Nah, misalnya kita buat create new milestone. Kemudian kita juga bisa mengassign
mengassign, maksudnya kita bisa mengetek kontributor yang ada pada repository tersebut yang bertujuan untuk memberitahu dia bahwa bug itu kerjaannya. Itu misalkan saya buat sini saya sendiri. Nah, tapi ada juga yang best practice, sesuai best practice katanya mengatakan bahwa kita tidak perlu memberikan assign untuk memaksa salah satu kontributor untuk mengerjakannya, tapi kita lebih baik membiarkan kontributor lain yang membaca isu ini untuk mumpul yang baru atau fix terhadap bug ini. Jadi misalkan kita buat untuk melakukan best practice tersebut, kita clear assign, kemudian kita submit new issue. Nah, sini misalkan kita buka isu, sini ada tagnya langsung bug, terdapat bug pada index.php. Sini juga ada tag number terhadap isu ini. Jadi nanti kalau ada mau memperbaikinya, maka dia tinggal memberikan referensi terhadap isu ini, yaitu step 4. Perkenalkan, nama saya Erwin Wilbert Mavalie, NRP 5212-10094 dari jurusan Sistem Informasi ITS Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fitur dari GitHub, yaitu wiki. Wiki sendiri ini bisa berupa dokumentasi dari aplikasi atau project yang kita buat atau kita punya. Pada contoh kasus ini saya punya project Komdar. Nah, di sini saya akan buat dokumentasi terkait project saya ini. Caranya mudah sekali, kita klik projectnya. Kemudian di bagian samping sini ada settings. Ada bagian settings. Kemudian ini repositorinya sudah kita beri nama Komdar. Kemudian jangan lupa centang fitur wiki untuk supaya dia ada. Kemudian kita pindah ke wiki ini untuk membuat halamannya. Nah, akan muncul halaman welcome to Komdar wiki. Kemudian kita buat halaman pertama. Misalnya di sini saya kasih judul Komdar. Aplikasi darah misalnya. Kemudian di sini ada tools editing seperti biasa. Kita mau nambahkan judul di sini jadi A1 kayak format HTML seperti itu. Nah, di sini kita menuliskan dokumentasi terkait project kita. Misalnya saya buat judul fitur-fitur pada Komdar. Kemudian hasilnya bisa kita lihat di preview. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa memasukkan link dari aplikasi kita. Misalnya kalau udah di hosting atau sudah ada websitenya, kita bisa kasih link. Caranya saya akan ngasih link di bagian atas. Pertama, ini insert link. Masukkan link teksnya.
Kemudian masukkan URL dari aplikasi kita. Misal saya punya ini. Seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, kalau kita preview, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah link untuk membuka aplikasi kita. Misal seperti ini. Oke. Kemudian kalau sudah, kita save. Kita bisa juga menambahkan message di sini. Oke, halaman wiki kita sudah selesai. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya Yohanda, NRP 52121000113. Saya akan membahas bagian tutorial dalam GitHub dalam pembuatan sebuah website atau sebuah halaman web untuk project yang kita buat dan juga untuk diri kita sendiri. Jadi ada diri kita sendiri sebagai keseluruhan dan satu project satu itu bisa dibuat. Saya pertama akan menjelaskan tentang cara membuat suatu halaman untuk project yang kita buat. Ya, saya sekarang berada di halaman dashboard dari user. Tentunya untuk mengakses ini Anda harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian kita lihat bagian popular repository di sini. Kita klik salah satu repository yang ingin kita buat halaman webnya. Setelah itu kita klik setting. Kita scroll ke bawah dan pada bagian GitHub page kita klik automatic page generator. Di sini akan terdapat editor untuk mengedit halaman web yang akan kita buat. Pertama kita harus mengisikan nama proyek yang kita ingin buat tersebut. Kemudian tagline-nya jika ada. Kemudian di bagian sini kita dapat mengedit kalimat-kalimat yang akan muncul nanti. Di sini bisa kita tambahkan mengenai fitur dari software yang kita buat ataupun keunggulan-keunggulannya dibandingkan dengan software lain. Sini juga menyediakan untuk sebuah hubungan untuk ke Google Analytics. Setelah selesai mengedit, kita klik tombol continue layout. Setelah mengisikan isi dari halamannya tadi, sekarang kita dapat memilih template yang tersedia untuk website yang akan kita buat nanti. Jadi seperti ini contohnya. Anda bisa memilih dari beberapa template yang tersedia. Dan jika Anda sudah puas, klik tombol publish page. Maka akan terbentuk sebuah branch baru yang berisi halaman dari web project yang kita buat. Untuk mengakses halaman tersebut, kita dapat melihatnya pada URL nama user.github.io/nama proyeknya. Jadi dalam kasus saya adalah yohanda.github.io/rubyc. Jika kita lihat, maka tampilannya akan sama persis seperti review yang pada saat kita membuat tertampil. Jadi begitulah cara membuat halaman untuk project kita. Selanjutnya saya akan mencontohkan untuk membuat halaman untuk
diri kita sendiri, yaitu dalam kasus saya sesuai nama usernya yaitu Yoanda. Kita kembali ke halaman dashboard. Lalu klik tab repositories, klik tombol new. Nah, untuk membuat sebuah repository untuk menghosting website kita harus menamainya sesuai dengan peraturan. Jadi peraturannya adalah nama user .github.io. Karena jika tidak, maka GitHub tidak akan mengenali apakah itu sebuah website atau bukan. Kemudian di sini kita bisa mengisi deskripsinya. Sini kita bisa mengeset untuk siapa yang bisa melihat repository ini, apakah semua orang atau public, atau kita harus memilih siapa yang bisa melihat, private. Kita centang initialize this repository with a readme. Setelah itu klik tombol repository. Nah, repository baru akan terbuat. Setelah itu kita klik setting. Nah, jika pada tampilan setting sudah tertampil seperti yang saya contohkan ini, your site is published, maka website sudah berhasil dibuat. Kita tinggal memasukkan file-file website yang telah kita buat dan kita upload melalui GitHub, melalui desktopnya. Selain itu, kita juga dapat menggunakan CMS untuk mengisi website yang baru saja kita buat. Contohnya ini adalah JK2. Jadi ini adalah sebuah CMS yang dibuat dengan bahasa Ruby, dan kita tinggal gunakan saja untuk keperluan profiling dari diri kita sendiri. Ya, sekian penjelasan saya tentang pembuatan halaman atau website pada GitHub. Saya harap apa yang telah saya jelaskan dapat berguna. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.